Visi Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan. Jadi mungkin nanti gimana solusinya kita bahas bareng-bareng di pertemuan saat ini ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini nanti bisa membawa hasil yang maksimal, dan nanti juga akan disampaikan ahli gizi tentang stunting gimana. Nanti pada dari Puskesmas Batu Raden 1 akan menyampaikan secara gamblang. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak KPM bersama. Yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kades Karangtengah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Iman Ludi selaku pendamping desa di Kecamatan Batu Raden. Yang saya hormati rekan-rekan Sekdes Pak Kades kata Pak Sekdes di Desa Karangtengah di Kecamatan Batu Raden. Dan yang saya hormati juga seluruh pengurus atau ketua KPM di desanya masing-masing di Kecamatan Batu Raden. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dari Desa Karangtengah dengan keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apa. Dan pertama juga saya ucapkan terima kasih besar-besarnya kepada seluruh yang hadir pada siang hari ini di Desa Karangtengah. Prinsipnya mohon kita bareng-bareng bagaimana
bekerja sama, bersinergi antara pemerintah desa dan KPM gitu, terkait dengan biasanya kita terkait dengan data-data di masyarakat. Karena memang sekarang banyak sekali permasalahan-permasalahan, baik itu aturan yang dari atas nih, dan juga terkait dengan pendataan di masyarakat nih. Jadi saya harapkan untuk adanya sinergi nih, terutama dengan Sekdes memang terkait dengan adanya. Dan saya juga atas nama pemerintah Desa Rantengah mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas ini. Harapannya nih, pertemuan ini mendapatkan keberkahan dan bermanfaat bagi masyarakat nih, terutama masyarakat masing-masing desa tanggung jawab jenengan di wilayah desa masing-masing. Dan harapannya pertemuan seperti ini bisa ditindaklanjuti setiap bulannya, dan harapannya selalu ada peningkatan dan manfaat untuk kepentingan masyarakat nih. Jadi tidak untuk kepentingan secara individu kita nih, tapi untuk kepentingan masyarakat secara luas nih di desa masing-masing nih. Terutama permasalahan-permasalahan yang memang hampir sama, walaupun sebenarnya masing-masing desa permasalahan problemnya kan beda-beda nih. Tapi ketika arah program pemerintah ini kan sudah ada acuannya sendiri nih. Jadi sarana seperti ini sebagai sarana komunikasi nih, bagaimana permasalahan-permasalahan di masing-masing desa bisa terselesaikan, bisa terdata dengan baik, dan bisa dilaporkan ke pemerintah desa untuk ditindaklanjuti. Jadi ketika pemerintah desa dalam melaksanakan tentunya ini, Sekdes, ketika melaksanakan agenda atau kegiatan tentunya kan harus melalui data, tidak asal-asalan, dan datanya itu dari data-data panjenengan. Harapannya ada komunikasi, jadi bisa ketika ada permasalahan atau data ataupun permasalahan apa nanti bisa disampaikan ke desanya masing-masing. Karena harapannya permasalahan ini sebagai justru sebagai pemicu agar bisa terselesaikan. Karena masalah ini harus digali, harus dicari solusinya. Yang mencari solusi siapa? Ini bersama-sama pemerintah desa dan KPM atau lembaga-lembaga yang lain. Ketika memang harus ditindaklanjuti dengan BPD dalam usaha rapat atau musdes dan sebagainya, ya memang tindak lanjutnya harus seperti itu. Jadi kami atas nama pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi atas kehadiran panjenengan di siang hari ini, dan mohon maaf jika ada tempat atau sarana dan prasarana kurang memadai. Kami mohon maaf, memang kami masih dalam progres program terkait dengan gedung serbaguna ini. Tapi pada siang hari ini ya bahasanya empet-empetan, tapi harapannya empet-empetan ini justru menimbulkan kehangatan kehangatan bagi kita, sehingga pembahasannya lebih tanak lah bahasanya ini. Pembahasannya lebih tanak dan mendapatkan hasil yang maksimal. Caranya maturnya lebih penak, lebih kepenak Ibu. Daripada nang Allah ambal datang orang-orang. Jadi ada kedekatan lah, chemistry-nya lebih penak nih ketika menyelesaikan permasalahan atau pembahasan permasalahan. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebih maaf jika ada penyampaian atau tutur kata saya kurang benar, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rencananya ada PMT lokal itu untuk ibu hamil kek dan juga balita isi kurang. Jadi isi kurang sama stunting kan beda ya. Nah, kalau yang isi kurang ini menurut berat badan tertinggi badan. Kalau misalnya yang terumur itu yang kurang atau underweight, yang biasanya BGM atau yang menurut kalau yang kurang berat badan per isi badan. Nah, untuk
Itu kopi. Kemudian yang kedua itu Kalah. tentang Tidak menjual di Mbak kok. untuk PMT yang ibu hamil itu harganya 21.500. Itu sudah harga ini itu sudah ditentukan dari dinas dari dinas kesehatan ibu hamil 21.500. Berapa kali pembelian? Ini selama 120 hari. Tukang masak gue pakai ganti. Jadi toko masak ya. Ini 120 hari. Itu untuk wilayah Itu untuk harinya itu sama. Jadi semua kabupaten 120 hari. Dengan anggarannya 21.500 Yang satu ibu hamil itu dalamnya satu kali makan atau 120 hari. enggak mau seharinya dari Isi lah. Iya, terus bisa usul Mbak, maaf ya, kami ini kadang-kadang KPM merasa tersisih. Ya. Maksudnya ada yang KPM ini kan tidak semuanya kader. Langsung ya. Tidak semuanya kader. Jadi kan langsung. Jadi untuk setiap pelatihan yang berkaitannya dengan stunting, mohonlah kami diajak. Kadang-kadang ya ada di kecamatan Lokamini, Lokmini, ya, Lokamini yang kaitan ada dari puskesmas, ada dari BPKBD, tapi kami tidak pernah diajak. Padahal di situ yang dibicarakan dengan stunting. Padahal dari awal kami yang mengerjakan stunting dari laporan dari apa kita gitu, makanya mohon kalaupun ada kegiatan yang bersinggungan dengan stunting, kami mohon diajak, baik itu dari pemerintah desa ataupun dari kecamatan atau dari mana, mohon kami diajak, karena kami yang dari awal ngutat-ngutit data ya, baik stunting, baik itu dari ibu hamil atau rematri yang bersinggungan dengan stunting. Jadi mohon, kami kadang-kadang tidak tahu ada kegiatan ini, nggak tahu. Malah ada yang mengaku, saya pernah mendengar dari PPKBD, mereka lah yang pengentasan stunting. Saat kumpulan, justru PPKBD ditanya stuntingnya berapa, ditanya tidak tahu. Telepon, stuntingnya kira lah, jadi-jadikan si pengentasan stunting, kenapa orang ngerti gitu jumlahnya, apalagi jumlah dan nama-namanya pun tidak tahu. Pernah di tempat saya aja lah, saya kan tidak tahu desa lain ya. Ada pertemuan ditanya stuntingnya berapa, itu jauh dari jumlahnya sama nih, yang ini bukan itu loh stuntingnya. Akhirnya menimbulkan, maksudnya ibu balita yang disebut stunting ini kan tidak terima ya. Loh, apa iya betul ibu bidan anak saya boten nggak ada, itu tadi pas bulan disebutkan seperti ini. Jadi bola, jadi baik dari puskesmas 1 atau 2 nanti dengan Bapur atau Mbak Lala boleh bercerita-cerita untuk setiap kegiatan yang berhubungan dengan stunting, tolonglah kami diajak. Kalau terima kasih yang kemarin-kemarin kita udah diajak ya, mulai dari Puskesmas Batu Raden 2 ya Mbak Ira, kita udah sering diajak. Maksudnya yang kemarin-kemarin kalau ada di kecamatan atau di mana kita kan biasanya ikut kalau di kecamatan disampaikan tolong ya, kami loh yang dari awal kayak Mbak itu adalah KPM itu adalah yang beda tidak dari angkatan yang pertama KPM lansia karena termasuk saya dengan Mbak Indra itu KPM kan dari tahun 2000 apa KPM kan 2018 atau 17 ya, kita yang dari awal itu kita KPM lansia ya, kita yang sudah sepuh di KPM dari awal, dan ya itu jarang sekali diajak seperti itu. Jadi mohon bantuannya baik itu dari PPS maupun ada Aksekdes dan Pusekdes dan Karendes, mohon nanti bisa diusulkan oleh kita yang berkecimpung di situ lah. Kadang-kadang kita pun boleh, kita tidak pernah menolak bersinergi dengan siapa-siapa, boleh nggak apa-apa, apalagi masalah data ya, karena kita masukkan data juga tidak mungkin sembarangan ya, pasti kan seperti itu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa diusulkan seperti itu ya.
Pemberangkat ini itu bukan untuk pengganti makanan sehari-hari, jadi untuk tambahan. Jadi harapannya masyarakat terutama ibu sama balikannya itu paham mana loh makanan yang buat nambah berat badan sama nilainya. Nah, jadi tadi untuk anggarannya 21.500 ya dengan 120 hari ibu hamil. Nah, untuk puskesmas Baturadin 1 itu ibu hamilnya yang dari 40 orang. Untuk 6 desa, cuman pembagian misalnya jumlahnya yaitu belum. Untuk yang PMT gizi kurang, balita gizi kurang, harganya 16.500. Kemudian 16.500 dengan rincian harinya 56 hari. 56 hari. Di Baturadin 1 akan Kira ini happy takutnya bukan ini ya double anggaran, misalnya itu anak stunting tapi juga dapat yang diskon. Iya. Gitu. Nah, ini kan kalau yang dari puskesmas itu cuma 56 hari ya kan, di disarannya itu 3 bulan ya. Ya, jadi beda Seharusnya lebih baik belum. karena cuma 56 hari. Pak, matang si umur pira. Matang si umur pira. Saya 6 dinas matang si umur pira. Antrinya masa jangan angkatan 3 bulan. Anak udah 3 tahun, 3 bulan. Paling untuk sasarannya belum, jumlah sasarannya per desanya belum bisa kami sampaikan ya. Tapi keputusan dari dinas apakah itu berdasarkan hasil operasi timbang Februari atau bersih gitu. belum tahu juga. Ya, pun cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nama batu yang saya hormati Kepala Desa Kalabengah, yang saya hormati dan saya banggakan rekan saya, mitra saya, Sekretaris Desa, Kecamatan Baturadin. Dihitung sekdese, lalu koordinatornya siapa sekdese? Jadi sore. Nah, dihitung Pak Sri, kok kurang, bendera lah. Ada. Yang kedua yang saya banggakan rekan saya, Mas Vito, kita lakukan dengan ikhlas gitu ya.
kata bayi yang baru lahir. Nah, bayi yang baru lahir ini menjadi kewajiban kita bareng-bareng sebagai suami. Ada berapa suami? Ada 5 ya. 1, 2, 3 ada. Ya betul ya. Ada 5 suami di sini. Nah, 5 suami kewajibannya adalah mengurus administrasi kependudukan bagi anaknya dan istrinya. Jadi misalnya ada baru lahir gitu, ya langsung didaftarkan sat gaspol, oke kamu butuh main, dikasih pada desa hingga WK. Jangan menjadi sebuah pengalaman. Aku kan urusannya dari PW, nggak bisa. Karena pemerintah itu adalah pelayan publik. Semua tata urusan di masyarakat itu menjadi bagian secara kondusif ada di kantor desa. Makanya seksama misalnya diberi Pak Bapak bisa hadir di sini karena inilah masalahnya kita ada di setiap hari. Dan saya mohon gitu ya, terima kasih Bu. Jadi Mas, saya mohon maaf sekali ya apa yang disampaikan oleh teman saya, rekan saya, itu betul ada seperti itu. Penyelesaian stunting itu nggak bisa pertama parsial. Kita selesaikan bareng-bareng. Kemendes dengan dana desa itu open, nggak ada semerintahkan rusak, nggak ada. Jadi mohon, baik itu tadi sebutkan ada badan ini, ada lembaga ini, kita bareng-bareng. Kita sama-sama ngopeni negara, kita sama-sama tanda kutip bisa dapat atas jerih payah kita, saya juga dari negara. Jadi hanya satu konsumsinya kemarin sampaikan oleh Pak Konto 14% sekarang menjadi 9%. Nah tadi seperti tadi mengatakan tadi 99 yang hamil ya, ya benar ya, yang mau dibacakan. Nah 59 yang menerima yang hamil itu umur berapa, BNB-nya siapa, bagaimana sebagai anggap. Kita itu sedang membangun basis datanya adalah basis data mikro. Dan yang ada di desa Karangtengah itu yang sekian. Sebenarnya siapa? Orang nggak boleh dimani. Itu ada di kantor. Cek gitu ya. Ini mohon maaf gitu ya. Saya tugasnya adalah sama-sama memediasi fasilitas. Terkait dengan KPM, KHDD, ini mestinya Bapak Ibu Sekdes yang saya hormati dan juga Pak Kades sebagai admin desa. Ini alatnya ini, nah saya cek ini. Dan ini ada semua sudah saya buatkan dan semua user ID-nya sudah saya kasihkan kepada satu kepada pendamping lokal desa. Yang kedua ada pada KPM. Tentang KPM-nya itu akan kembangannya kayak job gitu ya. Jadi admin ya di KPM itu urusan internal masing-masing ya Pak Saidin ya saya. Nah, karena apa? Admin desa itu adalah yang memverifikasi data itu benar atau tidak. Apakah nanti di desa itu ditugaskan kepada sekdes boleh, kepada kasih apa? Yang penting admin minggu saling koordinasi dengan KPM terkait laporan ini harus benar. Karena kalau sudah diverifikasi maka ada menu submenu tertentu yang nggak bisa dirubah. Ini yang harus hati-hati. Contoh ini dari Bapak dulu ya, Rempuan. Rempuan ini sebagai admin kecamatan biasanya lihat seperti ini. Jadi saya ingin tahu siapa yang lahir, siapa yang terdaftar, semoga internetnya kuat. Nah, ya. Oke, ini saya buka biar kita semua tahu ini Bu Mbak Tri. Biar nah ini Rempuan. Rempuan itu yang rematik ada 617. Dapat dari mana silakan berkoordinasi siapa namanya, ini ada di admin. Jadi kalau kasusnya di Rempuah itu
kan ada penyuluh misal dilakukan penyuluhan prematri, ya sing tidak. Kewajibannya itu, karena apa? Ya memang dari desa boleh ke sana dan itu menjadi penerima manfaat penuntasan stunting itu. Penerima sasarannya adalah salah satunya adalah remaja. Nah, terus berikutnya di bulan sampai bulan apa ini? Bulan November orang calon pengantin, orang ngasih mantenan berarti ya. Wah, ini baik mana? Dapat ya. Nah, ini nggak datang gitu. Kita harus ini kerja nih masalahnya bukan kerja dari satu orang per orang. Berikutnya adalah keluarga sasaran ada 41 kakak. Terus anak mau sampai 59 bulan rematin dan 600 tapi sing lebur masih ada 9 kurang itu anak. Masukin begitu ya. Dia mulai jadinya kan ketahuan kita itu berada posisi di mana sebetulnya. Yang kurang yang maju dibenerakan, ditambahi. Nah begini Bu Putri ya, di sini nih kalau jenengan ingin mengadakan suatu kegiatan di mana penerima manfaatnya adalah 0 sampai 15 bulan, pilihan pos sampai titik ini ada 37 anak. Siapa namanya? Tanya kepada admin desa sama KPM. Itu maksud saya. Sama juga dengan ibu hamil. Oke, sampai bulan ini itu hanya ada aku tarik ke SDG sabar ya Bu. Ya, ya semuanya itu harus satu dari calon pengantin sampai kan dapat berarti orang nikah berarti ya 3 orang udah nikah ya harus keluar dong gitu. Jadi nggak ada situ. Berarti ada 3 tahun pengantin. Nggak akan memimpin masalahnya. Oke, selanjutnya kan keluarga sasaran ada 46 kakak. 0 sampai 59 bahkan. Nah, kalau di mana Purwosari ya Bu
adanya kena racing, di mengkon anak program semiki. Oh, ada belum verifikasi. Nah, kalau ada belum verifikasi, segera biar datanya itu terlihat gitu loh. Tahun depan udah melahirkan ya. Nah, seperti itu. Terus ini yang juga bersasaran. Keluarga rentan ada 2 Bu. Ini belum penyelesaiannya, belum verifikasi katanya. Ya begitu ini ya. Kita kan bisa membaca data. Biar benar-benar ada Pak Kades, ada Sekdes itu ngerti gitu. Jadi kan takut jaloki, laptop jaloki, HP kayak apa. Ini hasilnya. Ya. Oke. Berikutnya adalah panda. Si panda. Pengen lihat panda ini. Nah, masih ada kalau persen stunting gitu. Nggak mungkin hilang. Wah, ini malah apa? Internet kan dimatiin Pak Kades. Mati ya. Jangan suka menuduh ah. Nah, ini. Ternyata belum dikoneksikan. Nah, karena kan nggak ada passwordnya. Semangat. Semangat Yus ya. 2-0. Oh iya. Mungkin dengan bisa bikin catatan yang bisa ditanyakan kepada yang membuat aplikasi ini atau kemana. Satu, untuk bayi yang lahirnya prematur. Bisa ketemu ya. Nanti kita rekomendasi. Kita tidak bisa menginputkan, ya. Karena di saat di situ kalian tanggal tidak sesuai harusnya sekian. Pokoknya tidak bisa. 2 yang perlu kita tanyakan. Cantik kalau sudah dengan statusnya janda, apakah perlu kita inputkan atau tidak? Janda, Cuma calon kok. cantik. Itu cuma calon pemimpin kan? Ya. Cocokan 3 we anu. Soalnya nih Pak Cariknya masih muda-muda ini. Juga. Ibu atau garis miring istri, anak, saudara lain. Nah, kita mau beli sampah. Jadi posisinya ibu atau pas istri, ya atau anak kan. Itu mungkin bisa ditanyakan sama yang membuat aplikasi. Oke, udah gitu aja. Ya. Mohon juga bagi ciri tulis ya. Ya, nanti saya lapor ke Pak Jalur sekalian. Ini karena perpindahan internet ini masih belum nyambung. Iya, Pak. Sambil Pak namanya kita nunggu untuk tersambungkan. Ya, ini ada aula, ada rumahku. Semangat. Ini aula ya rumahku. Aula ada rumahku. Aula saja. Aula saja. Iya, awal saja. Aula itu. Iya. Namanya Aula apa aula? Aula terus Maksudnya apa? Semangat. ya aula pas Semangat. 2020 sama 2020. ada beberapa wifi, 3 wifi. Apa nggak expired nih? Kan udah 2023. 2020 kan. 2020 udah Semangat 2020. Aku tadi udah ngerti tapi tidak boleh. Udah mau ya? Pakai HP lah. Iya pakai HP. Modal ya, Mbak. Ini semua jalan pulsa internet. Semangat Tethering sih apa? 2020. Ini Iya. Ini
Makan. Kickboxing dia. Orangnya. Apa ini yang letriknya? Kalau pakai Jebule ada yang tethering. Delapan dikit. Kamu beda apa ini memang? pakai HP mau bisa pakai HP. Beda siapa? Tumben Mbak Yuni. Pakai HP sendiri, pakai apa sini, pakai password. Bisa deh. Lagi jatuh di bawah. Apa banyak yang pakai? Pak, coba yang biru loh. Yang biru itu. Yang biru-biru. Yang mana? Nah, Yang jalan Banyak di sana cuma istri, ibu, anak, family lain. Ibu. Kalau punya kakaknya kan ditanyakan kakaknya bukan ibu. jadi ganti, kakaknya berubah dulu. Lah kakaknya kan udah sendiri ya kakak. Iya, tapi kan nama suaminya masih nempel. Mbak Cici catat buat masukan ke pembuat aplikasi. Nah, masalahnya ini menarik. Nanti paksa diri nanti selesai itu biar paksa diri. ngopi lah. Ada kopi di sini. Aduh, mohon maaf. Nggak kelihatan. Nah, di situ tambah hangat. Kena panas itu. Hangat lagi. Nanti kalau ada, hubungannya paksa diri yang selesai gitu. Ini sama saya di mana itu gitu kan? Ya karena nanti Mas Hendra akan mau verifikasi. Oke, yang terus berikutnya adalah yang X ada 10. Enak banget. Mohon di
Kalau udah selesai ditangani, jadi normal. Jangan coba Kan kita tidak bisa mengenalkan Pak. Ini bilangnya gimana kan harus diselesaikan dengan Bilangnya kita nggak tahu, justru kita kadang-kadang nggak tahu. Saya pernah mengeklik salah. Saya salah pilih satu ya. Di situ ada visi grup. Saya kan tanya, kan waktu itu pernah ngobrolan ya. Oh ya udah, nanti mungkin di saat pemantauan bulan berikutnya anak ini sudah tidak gizi dulu, memang gizi kurang, saya pilih gizi kurang. Ternyata itu tidak ideal. Tetap muncul gizi kurang. Berarti kalau nggak tahu itu, nah itu Oh, solusinya. penyelesaiannya 1 tahun. Mungkin 1 tahun. Atau itu udah di luar 6 tahun Enggak. terhadap anak itu. Kan aku sampai 5-9 bulan. Ya, nggak tahu. Tapi kan perkembangan berarti itu tidak melihat perkembangan si anak. Bisa jadi anak yang stunting tertangani lolos dari stunting. Yang gizi kurang bisa jadi udah tidak gizi kurang. Berarti kalau melihat itu usia sampai 5 tahun, berarti anak itu akan menyandang status stunting walaupun mereka sudah tidak stunting. Tapi yang bisa sasaran, nggak bisa Bu. Bisa sasaran itu sudah bisa sasaran itu sudah diganti bukan gizi buruk. Oke, terima kasih Mbak Murid. Nanti Mbak Lici ditangkap lagi tuh. Nanti aku sampaikan ke Pak Jan. Ini langsung dibuka Zoom. Oke ya, ini udah clear ya Bu. Oke, sekarang tinggal ke pamitian. Izin. Kali-kali. Oke, ini ada yang pengantin cuma 1. Udah, kita. Udah dikasih TTD. Oh, bagus lah. Karena ini ada yang anemia 1 kepada Putri. Tidak hilang, akhirnya tidak hilang, tidak dirubah, nggak bisa. Aku nggak tahu ini bisa diklik terus diverifikasi juga. Oke, ini aku ngerti. Verifikasi dulu, baru kita Itu jangan diklik sama verifikasi, jangan di oke. Ya nggak bisa. Tapi kita nggak bisa sama-sama. Kalau tidak verifikasi. Enggak, maksudnya pada saat diverifikasi itu ditolak, jangan di submit. Jangan disetujui. Karena namanya juga salah pencet sama. Ya ini menjadi salah. Mungkin bahasanya jangan validasi. Oke ya. Jadi jumlah ibu hamil ada 12. Ada yang mana ini? Ada yang resti apa? Biasanya apa definisi itu? Usia. Di atas 35. Tensi, Penyakit menular, bawaan, penyakit menular, hipertensi. COVID. Hipertensi yang banyak itu. Hipertensi terus ada riwayat. Ini ada bayi yang mau sambil 9, ada 11 yang stunting. Men, ini gimana nih? Kalau atau ini dana desanya stuntingnya ada 11 belum selesai. Pemijat. Oh, itu sampai hari ini. Kemarin masih menerima PNT. Oh masih? Udah tertangani. Berarti nanti bisa masuk ke yang kedua. Boleh. Dia 120 hari. Nanti sering-seringan dari peserta 1-2 PKKB nanti kita baru-baru bedah. Terus Putasari, ini menerima sakit. Nanti mana kualitas? Maida izin nyempot anak. Ini kita lihat ini mas sakit. Sakit berarti. Ini remaja putri ada 339. Tapi kapan ini dilakukan penyuluhan memang? Besok sore. Dan ada situ bisa ke sana mas. Jadi tolong jangan tutupi ya bu. Dari kedua apa? Oke ya. Mas catat. Oh iya. Ini di video ini menjadi bukti. Tahun depan iya enggak gitu. Iya gitu. Anak 12 bulan ya. Ini ada 3 calon pengantin yang tercatat. Ini laporan nggak ke desa?
laporan. Berarti KPM-nya ada koordinasi dengan desa. Selalu dong. Ini ada ibu hamil 1, tapi normal. Jangan-jangan ibu Aman. Ibunya sakit. Baru kemarin. Masa hamil lagi? Tapi ini datanya mama katanya gitu. Data udah lahiran nggak dimasukkan gitu. KPM-nya ini. Oke, ini ada, ini mas, ini kondisi rentan nih mas. 0 sampai 2 bulan ada 132 anak. Ini ada yang stunting 1 mas. Kemarin dapat bantuan nggak stunting? Namanya siapa? Apa? Oh. Jadi ada yang isi buruk, ada isi kurang. Nanti tanya ke Mbak Farida biar dijelaskan ini harus dituntaskan gitu. Karena pakai kasus memang nggak boleh kasih nabai nanti mari daerah. Ngoti mode tangan sepet. Oke, desa Ketenger. Mana? Lagi maksi. Nah, katanya capek banget. Itu menjadi catatan kita bareng-bareng. Ya, hubungan emosional antar sedes kan lebih dekat. Siap. Ini aku lihat desa Ketenger. Apa yang rematinya ada berapa? Ada 3 dusun. 3 dusun. Hanya 233. Lumayan lah. Tapi ada satu sama. Iyalah main. Masa orang main? Oh, anaknya. Oh, anaknya. Istri. Boleh main. Satin. Oke. Nah, ini ada yang ibu hamil tapi normal semua bagus. Oke, terus ya. Oke, jangan 0 sampai 5 bulan itu ada 84 anak. Saya senang normal semua, tetapi ini yang keluarga sasaran rentan semua nih mbak. 11 kakak, 11 rentan semua ini. Sing ora stunting ora. Itu yang stunting semua yang boleh diverifikasi sini ya. Karena aku verifikasi sendiri, karena saya aman. Karena aku Walah. Mbak Yuni. Dana desa tersedia gitu ya. Untuk ini Pak Sairin dari Bu ya apa lihat bareng Mbak. Di antara aku yang tahun tahun cuma 1. Jarang yang nikah ya Pak. Berdasarkan laporan akan meningkat dalam waktu dekat. Jawabannya itu kan baru 1. Tergantung bulannya ya. Ya udah dikata aja bulannya sama gitu. Nanti di oke. Di sini terlihat ada 139 remaja putri. Ada yang anemia 3%. Ya. Ya, kita nanti Bu Saira itu kasihkan datanya yang anemia, terus nanti apa yang dilakukan oleh desa, tentunya desa kami diskusi koordinasi dengan bidang desa, bidang desa ataupun kader. Karena apa? Untuk remaja putih itu ada posyandunya, posyandu remaja, orang posyandu lanjut, apa mending posyandu yang biasa, khusus. Sementara posyandu lah. Harus disediakan itu karena tercatat posyandu remaja jenengnya apa? Enggak, posyandu remaja potong apa? Bu Cari sama Pak Cari. Mas Vito katanya bertukar aja Mas Vito dari Mbak Cici KPM. Oke, terusnya
ibu hamil, ada 24 ibu hamil. Iya, itu yang baru terima. Susah ini kan. Itu yang belum itu berapa? Kita totalnya 38, Pak. Berapa? Berarti oke. Berarti calon ya. Ini kan yang terbaru yang baru 2 bulan, belum saya makan itu yang sudah. Nah, nanti oke, nanti kita juga sakit. Apa sih menjadi kendalanya kok sebut itu? Nanti sakit apa gitu. Oh, satu tulis. Ya, besar. Nah, ini berarti agar Bu Ida berarti. Ada Bu Ida. Ah, ini Pak Sayuri. Kok bisa gini? Mbok orang ngerti jeblok dadi lho proses tanging ora penak apa kade. Ya, aku. Hah? Menyo. Dan jeblok kan kayak metu jejak. Malah ada jarak kesatuan Mbak ini. Jadi ini berarti kan perlu ya dari biasanya ngurusi kasih ke saya Pak ya. Yang di desa kan gitu ya. Penduduk yang ambil gitu ya. Itu terus pindah desa. Iya. Makanya Pak Wagimin ngurusi perangan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kamu samping diberikan naya. Dari 10 layanan baru 2 yang dilayani. Ya. Verifikasi, Pak. Oh, belum diverifikasi. Yang mau verifikasi apa? Mas Tria Pak. Mbak Sum. Layanannya kalau dia gitu, nggak apa-apa dia yang datang ke sini gitu. Perlu kayak gini. Jadi kan kenapa kami mengundang sekdes dulu gitu kan, kami posisinya kan positif, ini sekdes yang lebih paham dulu gitu. Nanti biar di 2024 ada sebuah SK penugasan ente di desa, ente jadi KPM gitu ya, ini programnya
Ini ada 30 remati ini belum ada yang dilayani, jadi belum ikut juga gitu ya. Belum diverifikasi gitu. Nah, berarti belum diverifikasi gitu. Tadi nanti kan dengan laporan gitu ke sini gitu kan pastinya kan menghadap Pak Kades gitu kan, Pak Kades ini harus tanggung jawab seperti itu. Jangan rentan lah 3, normal 3, rentannya kenapa? Ya yang apa namanya yang berat badan garis merah sedikit. Berat badan kurang. Siapa yang berat badannya kurang? Oh, balikannya. Umur berapa itu? Usia 1 tahun lebih 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Garis merah, garis bawah, garis merah, merah. Pak MD sudah dikasih? Sudah kemarin. Berapa hari? Ya itu masalahnya baru ketahuan kemarin pas lagi. Enggak, udah jalan berapa hari berarti Pak MD? Pas PMT-nya baru sebulan lalu. Yang ikut itu kemarin lah. Yang 90 hari. Putri, Bu, tahu kasus-kasus seperti itu tadi, apa namanya tadi? Tadi itu sudah ya, berat badannya kurang. Itu sebetulnya kalau menurut secara umum itu harus kasih payment berapa hari? Jadi kan awalnya sebelum stunting itu memang berat badan. Iya, dia sudah kurang. 1 tahun 3 bulan. Ya, dan itu sebenarnya kalau misalnya pemberian makan PT balita itu sama aja. Ini 3 bulan. 3 bulan itu. Catat ya, kalau pemberian PMT harus terkerja di 3 bulan. Jangan sampai semua itu diwetok kan, kalau wetok tidak menyelesaikan. Kalau kita tanya satu persatu semua permasalahan itu sebenarnya bukan hanya di makanan, Beda. sama sanitasi. Ya. Pola asuh sanitasi. Berarti kalau pola asuh penyelesaian di dinas parenting ya berarti harus desa harus menyelesaikan kegiatan penyuluhan. Oke, terima kasih untuk dokumen seperti itu. Ya. Ini mau tanya ini kan saya mau apa namanya? Yang remaja boleh, tapi ini bisa nggak bisa mas? Ya nanti. Mungkin Ganti. Masih bisa di. Iya nanti itu nanti ya. Jadi saja dulu. Privat langsung. Ya. Urusan marah sih. Oke, ini Garang Tengah Bu Tengah. Ini Bu Cici hanya 129 remaja putri. Yang baru Baru teribut. yang baru terverifikasi cuma berapa ya Bu?
Tona, yang diverifikasi udah baru berapa? Pertanyaan yang tepat baru sempat berapa? Ini kalau pertanyaannya belum masuk atau belum diinput atau belum diverifikasi? Kemarin ada 1 janda itu. Aku lihat banyak yang urusan mau nikah dengan Pak Tono. Anak laki-laki timpok. Yang orang laki-laki. Oh, laki-laki yang wah. Kalau menikah ya, kalau menikah di HDP yang penting perempuan. Tapi kalau menikah ada, yang penting kakinya ada. Ternyata penyumbang laki-laki terbanyak. Aduh Pak. Akan biasanya Pak ini. Iya. Kalau kayak ini belum yang banyak nanti itu sama di saya. Iya. Udah disebut cuma. Berarti sering menangis sorogen ya? Karena salah. Pocok. Hadir, ini saya tes sama KPM-nya, Mbak Asni. Ini ada 119 remaja putri. Remaja putri itu 0 sampai 20. 10. Tadi ngomongnya. Kok nambah-nambah yo? Berarti kita fokus Pak. Bu Sekdes, ini berarti yang 10 sampai 24 itu anak mau 1 sana yang baru ini. Yang verifikasi juga bawa sekdes. Nah, ya, oke. Karena apa? Ini menjadi penerima manfaat apa? Itu jawabannya ngomong. TTD. Emang sibuk sih. Nih, Bu, kalau ingin menganggarkan TTD apabila itu belum dikasihkan ada 119. Next slide-nya. Soalnya Bu, dikasih. Ini adalah data-data kalau panjenengan Puskesmas akan mengambil eksekusi terhadap Maja Putri, ini sudah ada. Jadi apa namanya? Oh, salah sekian TTD apa TTD-nya. Kita 119 lempeng. Nah, nanti dihasilkan ke 119 Maja Putri sesuai dengan TTD-nya. Jadi tidak salah. Ya. Selanjutnya adalah sambungan lainnya. Dan coba baca. laki-laki sama janda. Iya Bu, 50 kan. Dari tadi dengar-dengarnya banyak banget data dia. Selanjutnya dari Ibu Hamil dan Nifas 18. Ini yang tek 2. Sudah selesai. Sudah melahirkan. Ini yang stunting banyak banget 19 dan 123. Yang mau sampai 50. Emang 18 salah satu yang sisi kurang versi. Oh, gitu. Berarti clear ya. Stunted. Yang stunting 18. Oke. Berat juga ya pekerjaannya. Nggak pasti 19. Ini yang terakhir Mbak Iva, ini dari Karamango. Ini kan belum ada datanya dan tentunya ini kemarin terakhir Mas Cinto menghubungi saya minta user ID sama password untuk admin bisa, karena yang memasukkan akunnya, membuat akunnya KPM itu admin bisa. Jadi ada ini bagian daripada kita untuk dalam belajar apa namanya konvergensi statistik, bahwa data-data ini bisa terinput ya dia apa kemudian nanti Desember kita tutup gitu ya, datanya baru itu. Dan bagi data yang sudah masuk, mohon para admin yang memvalidasi segera di submit gitu. Karena apa?
biar pemerintah dalam sebuah kebijakannya itu ya berdasarkan dengan data yang disampaikan oleh Pak Kades. Oke, selanjutnya adalah nanti saya akan di Mbak ya, Ibu. Ya. Nah, jadi gini Bu, kemarin adminnya desa itu udah diminta sama Tito. Nah, aku udah bilang, bilangnya juga, Mas turun di edukasi untuk sekarang kamu segera diinputkan data-datanya gitu ya, dengan data dan mulai sasaran dan macam kita dan itu udah siap. Selanjutnya adalah saya sedikit tinggung gitu ya tentang bagaimana sih perannya dari mana. Ini sedikit kemarin, terima kasih pembinaan yang kami sudah lakukan rencana kita pengelolaan desa. Saya hanya konsentrasi pada bagian yang penggunaan dana prioritas untuk stunting ya. Penggunaan dana desa itu adalah peningkatan kesejahteraan desa, kualitas hidup manusia dan penurunan kemiskinan. Di sini saya jelaskan, nah ini salah satu adalah pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pencegahan dan penurunan stunting di desa. Jadi dia wajib karena prioritas orang tawa pemaning engkau langsung buat lebihan itu nggak bisa. Ini harus tuntas, datanya ada. Jadi data itulah yang menggiring berapa sih yang harus dianggarkan dari dana desa kaitannya dengan pencegahan dan penurunan stunting di desa. Dan sebelumnya saya mohon maaf pada Sekdes, tolong apa yang menjadi alat kerjanya
dengan bidan ataupun dengan puskesmas. Jadi kalau kita mau menganggarkan apa sih alat yang ada di posyandu, komunikasi dengan para ahlinya. Jangan sampai langsung mungkin tumpul lah nggak bisa, nanti ya tumpul dengan orang pas tidak pas gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pendayagunaan lahan pekarangan KRPM dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sedang dimiliki keluarga sasaran petani. Ini yang sering KRPM ya. Mana Bu Devi? Pamitin ya yang karena KRPM pemasaran lapangan. Bahkan bisa saja keluarga yang tidak memiliki lahan ya ada hidroponik, ada polipe gitu. Jadi bisa terpenuhi untuk yang stunting. Terus pemberian insentif. Nah, ini insentif itu semangat. Songsokan. Ya. Itu sudah ditanyakan Bapak di sasaran keluarga sasaran. Gimana? Apakah keluarga tersebut mengikuti pemanfaatan makanan? Ya itu karena anak KRPL dana wujudnya. Ya berarti kan bisa menjawab. Kalau KRPL itu kelompok biasanya. Oh gitu. Tapi beda lagi. PPP itu perorangan di lingkungan rumahnya sendiri. Oh iya kalau nggak salah itu kan masuk di pertanyaannya stunting yang di desa itu. Apakah desa rumah-rumah itu tersedia lahan untuk itu kantor itu. Selanjutnya adalah konsolidasi data layanan data keluarga sasaran stunting. Nah ini jadi nanti tadi dari puskesmas, dari PKBN, dari Kemendes itu katanya ya ketemu bareng ada nanti apa tadi yang disampaikan oleh pemerintah itu tidak ada lagi. Pemerintah pembangunan kader pos pelayanan terpadu pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa. Jadi kan tahun itu yang dimiliki desa bisa. Dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan. Nah, yang saya inginkan adalah ada output kerjanya berupa ya lembaga. Sampai ini masuk ke komit sebagai kader ini. Pada saat dibutuhkan data yang dibutuhkan oleh pemerintah desa, oleh Pak Sahin, oleh Sekdes atau apa, malah kader kesehatannya nggak bisa memberikan. Ini kan menjadi hal yang tidak boleh terjadi. Kalau kader kesehatan tugasnya apa? Hasilnya apa? Kayak yang pernah saya ikuti di Karang Tengah di Posyandu itu pun ada kan EPPGBR kan ya. Nah, jadi sinong mana nyamin EPPGBR ini? Terus kegiatan pencegahan penurunan sesuai dengan kewenangan desa, ya. Nah, lagi ini untuk pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan desa. Ini kaitannya dengan perusahaan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa, yaitu pengadaan pengembangan prasarana poskesmas yang belum punya PKD ada nggak di dokter desa Basri? PKD. Nggak ada ya. Oke, posyandu mungkin yang belum itu ya, posyandu belum. Sudah. Nah, nanti kalau diminta sama Pak Sekdan, posyandu ada berapa, cek gitu ya. Jangan kami menunggu. Sudah harus punya database gitu. Terus banyak operasional untuk akses layanan dokter, perawat. Nah, maksudnya gini, kalau misalnya desa itu butuh di desanya itu harus ada akses dokter operasional. Itu kan dari trimester 1 dan 3 ya? Iya. Mek kalau ikut trimester 2 aja. Halah. Gua buncit bukan hamil enggak. Terus ada MPASI gitu ya, MPASI. Peningkatan akses penjaminan sosial bagi keluarga sasaran stunting. Nah, ini makanya kan